Yo, Huawei MatePad 12X. Klaimnya ini adalah sebuah tablet mid-level dari Huawei yang bisa memberikan sebuah experience yang tidak kalah dari sebuah laptop. Sebelumnya udah ada sih beberapa tablet Huawei dengan tema yang sama tapi di segmen yang berbeda. Tapi ini menurut gue lebih spesial. Alasannya karena feature set dan juga harga yang ditawarkan. Seperti biasa, spek atau klaim di atas kertas tidak ada artinya di K2G. Harus dibuktikan saat pemakaian sehari-hari juga dong. Let's go, kita bahas. Sejatinya, sebuah tablet yang mengklaim dirinya nggak kalah dari sebuah laptop, ya harus begini. Dari paket pembelian, sudah mendapatkan keyboard case yang stain resistant atau tahan noda di bagian lidnya. Ada juga microfiber cleaning cloth buat bersih-bersih, pen, dan juga mouse. Nah, yang terakhir ini pengecualian ya, karena di keyboardnya emang nggak ada trackpad. Sayang banget. By the way, ini kalau buat pennya, ada pocket di keyboard case seperti varian Pro-nya bakal lebih keren lagi. Karena dengan paketan seperti ini, artinya kita harus simpen pen dan mouse-nya secara terpisah. Nggak all-in-one aja kesannya jadinya. Ya namanya juga varian non-Pro ya. Jelas ada beberapa fitur yang harus di-cut, supaya lebih hemat pastinya. Lanjut ya, buat yang penasaran berapa bobot total tablet dan juga keyboard case-nya, kurang lebih 800 gram. Menurut gue masih sangat ringan. Kalaupun ditambah mini mouse bukan pacarnya Mickey Mouse, dan juga pen, gue rasa berat totalnya masih di bawah 900 gram. Ini bobotnya masih di bawah mayoritas ultra thin laptop maupun iPad Air misalnya ditambah dengan keyboardnya. Nyenggol iPad Air yang berada di segmen harga yang sama dengan Huawei MatePad 12X, out of the box, Huawei dapetin charger dengan power yang lebih gede loh, dan bisa ngecas baterainya lebih cepat juga. Terlepas baterainya sebenarnya jauh lebih gede ketimbang iPad Air. Secara ketahanan baterai, buat gua yang seringan pakai tabletnya buat scripting, riset, dan kebutuhan entertainment lainnya, MatePad 12X bisa bertahan 2-3 hari sebelum harus gua cas lagi. Lebih hemat nih dari pengalaman gua dibanding sama iPad Air. Tapi supaya fair harus gua sampaikan ya, nggak dalam semua hal MatePad 12X ini lebih baik ketimbang iPad Air. Untuk raw power SoC-nya misalnya tentu iPad Air M2 lebih baik daripada MatePad 12X. Nah, yang mutlak seksi untuk Huawei MatePad 12X ini dengan segala bundling hardware-nya adalah harganya yang berada di rentang 8 sampai dengan 9 juta rupiah. Sebagai pembanding kayak iPad Air M2 gitu ya, kalau kita mau punya ekosistem aksesorisnya itu jauh lebih mahal dana yang harus kita keluarkan. Sebenarnya nggak cuma bundling hardware sih ya. Kalau kita consider software features yang ditawarkan, harga tersebut juga masih seksi ya buat tablet Huawei. Terlebih untuk ukuran sebuah tablet. Seperti apa fitur-fiturnya? Sebuah hal yang sering ditanyakan sama orang kepada gue, tablet apa yang dokumen apps-nya punya fungsi sekaliber sama yang ada di laptop? Jawaban mudah gue adalah tablet Huawei dengan PC level WPS-nya. Just info, tablet lain kebanyakan aplikasi Office-nya itu versi mobile, jadi fiturnya nggak komplit. Mulai dari yang simple dulu ya, dari UI deh. Di Word, toolbar-nya lengkap, atas bawah. Jadi semua basic info dan functionnya di fingertip kita aja. Mau buka multi-tab buat dokumen yang berbeda di satu page aja juga bisa. Memudahkan kalau kita mau multitasking dengan banyak dokumen. Bahkan kalau mau buka dokumen di window yang berbeda pun bisa. Dan bisa kita resize sesuai kebutuhan. Nggak lupa, fitur sederhana kayak buat share and collaborate secara online juga ada. Sampai expiration date-nya pun bisa kita set. Mau ngeprint, margin dari page bisa kita custom sesuai kebutuhan. Terus kayak di PowerPoint gitu, mau kontrol isi PowerPoint-nya mudah karena experience pointer-nya itu mouse kayak di komputer aja. Mau resizing, drag and drop, select item tertentu, itu presisi, enak. Nggak sampai di situ, kalau misalnya kita lagi buat dokumen dan perlu gambar dari source pihak ketiga, dengan Super Hub Integration, kita tinggal drag and drop aja. Bahkan bisa pilih dulu sampai beberapa gambar. Ntar pas drop, tinggal pilih yang paling pas. Mudah kan? Buat orang yang lebih advance dan juga butuh fitur yang pro di Excel,
Excel di WPS bisa dipakai buat extract pivot table. Nggak cuma itu, sampai buat quick flow chart layout pun bisa. Kemudian untuk membantu kita menganalisa sebuah data atau pattern sebuah data, fitur conditional formatting juga bisa kita gunakan di PC level WPS ini. Dan melakukan semua hal tersebut semudah kita melakukannya di laptop dan outputnya instan. Masih kurang? Jangan khawatir, masih banyak lagi formula-formula dari Excel yang masih bisa tetap kita akses di sini. Buat yang doyan buat PowerPoint yang interaktif, banyak opsi transisi antar slide yang available yang bisa kita gunakan. Sampai dengan fitur custom animation untuk gambar yang tampil di slide juga tersedia. PowerPoint itu biasanya nggak cuma interaktif ya, harus rapih juga dong. Tentunya supaya enak dilihat. Fitur grid dan guides pun nggak ketinggalan di tablet Huawei yang satu ini. Mungkin karena udah berhubungan sama kegiatan kuliah, sekolah, maupun kerjaan, kalian aja ingin gua sampaikan bahwa app kayak Gmeet atau Zoom juga bisa digunakan di sini. Dan fitur seperti virtual background ataupun screen sharing bisa berjalan dengan normal tanpa kendala. Gimana? Cukup lengkap kan ya? Kapabilitas dari aplikasi Office di Huawei MatePad 12X ini. Gue sedikit mention ini semua dari tadi ya, supaya kalian bisa melihatnya secara langsung dan yakin juga bahwa experience-nya mirip sama di laptop dan kita nggak kehilangan banyak fitur kayak di tablet lain versus PC. Sebenarnya fitur produktivitas yang useful menurut gue di sini nggak cuma dari aplikasi WPS Office-nya aja. Aplikasi Notes Huawei menurut gue juga masih cukup powerful. Mau baca PDF sambil mencatat poin-poin penting di Notes, bisa kita lakukan samping-sampingan dengan fitur split screen di Notes. Kalau ada bagian yang pengen kita capture dari PDF ke Notes, tinggal kita marking dengan pen dan drag ke catatan tadi. Terus buat yang suka menggunakan tablet buat catat-mencatat, bisa manfaatin fitur Favorite Brushes Quick Switch, di mana kita bisa milih dua jenis pen dengan warna yang berbeda saat note taking, jadi bisa nandain secara instan poin mana yang lebih penting. Atau misalnya kalau udah terlanjur nyatet duluan, marking poin penting dengan warna berbedanya bisa dilakukan belakangan dengan fitur Color Change with Lasso. Lalu mungkin buat yang doyan kaligrafi atau lagi belajar baca tulis bahasa asing, bisa manfaatin fitur Note Recording atau Playback untuk tracking jejak marker yang kita bubuhkan. Mumpung udah nyenggol-nyenggol yang berhubungan sama M Pencil, sekalian aja gue bahas satu lagi aplikasi yang menarik, khususnya buat kalian yang tujuan utama dalam membeli sebuah tablet adalah untuk mengeksplor sisi kreativitas. Aplikasi GoPaint, sebuah aplikasi gambar yang secara eksklusif didevelop oleh Huawei. Banyak sekali jenis brushes yang bisa digunakan, sampai dengan kita bisa custom brush yang kita mau sesuai kebutuhan kita. Bahkan bisa sampai menggabungkan dua brush menjadi satu output. Dan juga kita bisa download beberapa brush yang emang udah di custom untuk kebutuhan tertentu. Desain batik misalnya, untuk kanvasnya sendiri tersedia up to 8K dan bahkan ada yang mirip banget sama kertas kanvasnya. Lalu kanvasnya ini bisa kita atur sampai dengan grid, perspektif, dan simetrinya. Buat yang newbie juga ada video tutorial ya di aplikasi ini yang bisa diikuti. Perlu dicatat semuanya gratis. Ditandem dengan M Pencil yang latency-nya rendah dan bisa recognize pressure, kayaknya yang memang menggunakan MatePad 12X ini buat menyalurkan bakatnya bakalan sangat menikmatinya. Kalau kurasi software produktivitasnya sudah sehandal itu, menurut gue yang nggak boleh kalah menarik dari sebuah tablet adalah desain dan juga displaynya. Selain beratnya yang ringan, bodinya juga super tipis. Jadi buat yang emang menggunakan tabletnya sebagai tablet tok, bakalan nyaman banget nenteng Huawei MatePad 12X kemana-mana. Diselipin ke tas juga gampang nyempil. All metal body dengan desain yang minimalis pun memberikan kesan yang premium di mata dan di tangan. Yang warna mint green itu favorit gue. Senada loh sama Pura 70 Ultra. Yang nggak kalah bagus dan juga premium adalah displaynya. Untuk mendapatkan sebuah tablet dengan display paper matte begini biasanya nggak murah. Kayak di iPad aja kita ambil contohnya, iPad Pro. Ya harus ambil varian yang harganya puluhan juta baru ada opsi nano texture glass-nya. Jadi dengan harga 8 sampai dengan 9 juta, ketika kita udah bisa mendapatkan sebuah tablet dengan matte glass kayak begini, bisa gue bilang good deal banget. Kelebihannya apa? Jelas nyaman digunakan di sikon yang banyak cahaya karena minim pantulan. Ditambah peak brightness 12 inch IPS LCD-nya tinggi. Jadi di outdoor sekalipun masih bisa visible dengan baik kontennya. Lalu walaupun ini matte display, gue merasa kontras dan warnanya juga masih cukup baik. Enak loh buat menikmati konten.
Terlebih rasionya 3:2 dan bezelnya juga relatif tipis sehingga konten muat lebih banyak dan imersif juga. Mengingat output audionya juga kece parah ya dengan 6 speaker. Bass bulat, vokal rendang, volumenya juga kenceng. Lalu yang gue notice juga soal displaynya. Surface-nya di tangan berasa smooth, bukan karena refresh rate-nya yang 144 Hz, tapi emang nggak kasar dan juga fingerprint nggak terlalu mudah ngecap. Kalaupun ngecap nggak begitu kelihatan di mata sih, jadi nggak perlu bolak-balik ngelap juga. Tapi pada dasarnya, pilihan antara layar yang glossy maupun matte itu tergantung sama kebutuhan. Kayak gue misalnya, gue prefer yang glossy karena memang lighting di lingkungan pekerjaan gue yang mendukung dan juga warna maupun kontrasnya yang lebih nampol. Lalu bagaimana dengan hal yang selalu menjadi pertanyaan ketika seseorang ingin membeli sebuah produk Huawei beberapa tahun belakangan ini? Yup, terkait keberadaan GMS dan juga dukungan untuk aplikasi Google dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Harus diakui belum begitu seamless dan masih harus menggunakan jalur belakang. Kayak misalnya buat aplikasi Google, kita bisa search di App Gallery, misalnya kayak YouTube, Gmeet maupun G Drive. Pilih yang sumbernya Fibonacci. Tinggal download dan install, lalu login ke akun Google kita. Untuk aplikasi yang belum ada di App Gallery, bisa gunakan Gbox, di mana di sana kita bisa mendownload Play Store. Memang ada extra steps tambahan ya, tapi kalau udah terbiasa, mungkin akan berasa lebih mudah. Perlu dicatat, ini adalah solusi pihak ketiga ya, bukan resmi, sehingga resiko harus ditanggung masing-masing pribadi. Sekedar info, untuk entertainment apps kayak misalnya video dan Netflix jalan, dan Netflix itu sertifikasinya udah L1, artinya bisa HD kontennya. Terus kalau pengen misalnya aplikasi kayak Canva maupun CapCut, itu bisa langsung download dari App Gallery aja. Beberapa hal basic yang harus kalian ketahui mengenai Huawei MatePad 12X, OS-nya pakai Harmony OS 4.2. Dijual dalam satu varian, 12256GB dan hanya Wi-Fi only. Portnya USB-C udah yang 3.1, yang juga support display out baik secara wireless ataupun menggunakan kabel. Ada 2 kamera di belakang dan 1 kamera selfie. Outputnya decent ketika dipakai untuk mendokumentasikan momen maupun buat online meeting. Tidak ada fingerprint sensor. Terakhir, SoC-nya menggunakan Kirin T90A. Sejatinya ini masih merupakan turunan dari Kirin 9000 series. Harus diakui bukan yang paling powerful di segmennya. Tapi untuk keseharian gua yang experience-nya banyakan berhubungan dengan apps yang relevansinya dengan Office, masih fine-fine aja, tidak ada kendala berarti. Oke, Huawei MatePad 12X. Menurut gue device ini cocok buat kalian yang mencari sebuah tablet yang hardware package-nya dan basic software experience-nya minim compromise dan juga mirip dengan sebuah laptop. Bahkan mungkin bisa gue bilang mempunyai beberapa edge ya dibandingkan dengan laptop di segmen yang sama. Yang pasti terkait portabilitasnya, kemudian kemampuannya untuk mendukung hal yang berhubungan dengan gambar-menggambar dan juga display-nya yang bagus. Begitu juga kalau kita bandingkan beberapa tablet lain di segmen yang sama. MatePad 12X ini punya fitur yang stand out dibandingkan mereka, kayak displaynya maupun speakernya yang kece banget. Dengan harga yang berada di kisaran 8 sampai dengan 9 juta rupiah, ditandem dengan semua bundling aksesorisnya, menjadikan device ini sangat value deal. Khususnya buat mereka yang bisa menerima compromise atas ketiadaan native GMS dan siap menjalankan solusi yang disediakan oleh Huawei. Kekurangan lainnya juga ada, seperti SoC-nya yang tidak stand out. Lagi-lagi perlu gue jelaskan ini karena pelarangan dagang yang diterapkan oleh US. Ya, Huawei nggak punya pilihan banyak. Kedua, buat gue pribadi, bakal lebih seksi lagi kalau misalnya keyboard case-nya ini punya trackpad. Ribet banget buat gue, males nambah bawa mouse kepisah gitu loh. Tapi perlu dicatat, tidak ada satupun yang deal breaker. Dan overall package dari Huawei MatePad 12X tetaplah seksi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.